Selamat datang di Indonesia Philadelphia Ministry. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ketepatan dan ketanpasalahan firman Tuhan yang diambil dari bab 3 buku berjudul Bibliologi karangan Dr. W.A. Criswell. Kita akan menyelidiki salah satu kebenaran terpenting tentang Alkitab, keakuratan dan kesempurnaannya. Bagaimana kita dapat yakin bahwa firman Tuhan sepenuhnya dapat dipercaya dan tanpa kesalahan? Dengarkan penjelasan Dr. Criswell ini sampai habis. Niscaya Anda pasti akan takjub betapa sempurnanya firman Tuhan kita. Dr. Criswell menegaskan bahwa seluruh Alkitab adalah theopneustos, yang berarti dinafaskan oleh Allah atau diinspirasikan. Alkitab bukanlah buku sembarangan, melainkan pernyataan ilahi yang sempurna dan tanpa kesalahan. Dengan latar belakang pengajaran ini, Criswell mengajak untuk mempercayai Alkitab sebagai sumber kebenaran mutlak, terutama dalam menghadapi keraguan dan serangan dari pemikiran sekuler. Criswell memulai dengan menegaskan bahwa Alkitab adalah wahyu ilahi yang harus diberitakan secara aktif. Ia menggunakan istilah keruso, beritakan, yang sama dengan yang digunakan dalam Injil Matius 3:1 ketika Yohanes Pembaptis tampil dan memberitakan firman Tuhan. Criswell melihat peran setiap orang percaya, terutama para pendeta, sebagai martir dalam pengertian yang mendalam, yakni mereka yang mengabdikan diri untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan besar dari dunia akademis dan sekuler. Criswell kemudian membahas pengalamannya melayani di kota besar yang penuh dengan institusi pendidikan tinggi, seperti Baptist University dan Methodist University. Banyak mahasiswa datang padanya dan mempertanyakan keabsahan Alkitab, seringkali setelah terpengaruh oleh dosen-dosen yang mengajarkan evolusi dan teori-teori yang menganggap Alkitab sebagai fabel atau mitos. Mereka diajarkan bahwa manusia berasal dari evolusi, dengan leluhur yang berupa amuba dan makhluk primitif lainnya. Ini, menurut Criswell, adalah hasil dari sistem pendidikan yang tidak mengizinkan pengajaran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Ia menggambarkan bagaimana undang-undang di Texas mengharuskan pengajaran evolusi di sekolah-sekolah umum, sementara pengajaran penciptaan oleh Tuhan dilarang. Dalam konteks ini, Criswell menekankan pentingnya bagi gereja-gereja untuk mendirikan sekolah-sekolah Kristen yang mengajarkan Alkitab dengan benar, agar generasi muda tidak tersesat oleh ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Criswell kemudian beralih ke argumen yang sering digunakan oleh para pengkritik Alkitab, yakni bahwa Alkitab tidak akurat secara historis atau ilmiah. Namun, ia membantah klaim ini dengan menunjukkan bahwa selama berabad-abad, berbagai penemuan arkeologi justru membuktikan keabsahan Alkitab. Contohnya, pada awalnya para ilmuwan skeptis tentang kisah Musa dan suku Het. Mereka mengklaim bahwa tidak ada bukti tentang keberadaan suku Het yang disebutkan dalam Alkitab. Namun, setelah penggalian arkeologis di Asia Kecil, bukti keberadaan suku ini ditemukan, termasuk kerajaan Het yang bahkan dibahas dalam majalah Life. Lebih lanjut, Criswell menyoroti penemuan papirus di Mesir yang mengandung kutipan dari Injil Yohanes. Penemuan ini membuktikan bahwa Injil Yohanes telah ditulis jauh lebih awal dari klaim para kritikus yang menyatakan bahwa kitab itu baru ditulis setelah tahun 350 Masehi. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa sejarah yang tercatat dalam Alkitab adalah otentik dan akurat, berlawanan dengan klaim bahwa Alkitab penuh dengan mitos dan fabel. Selain aspek historis, Criswell juga membahas hubungan antara Alkitab dan ilmu pengetahuan. Para pengkritik sering mengatakan bahwa Alkitab tidak sesuai dengan sains modern. Namun, Criswell mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan sering berubah seiring waktu, sementara firman Tuhan tetap. Ia memberikan contoh bagaimana sains pada masa lalu seringkali terbukti salah setelah penemuan baru. Bahkan, Museum Louvre di Paris memiliki 3,5 mil buku sains yang ditulis 50 tahun yang lalu, namun kini dianggap usang dan ketinggalan zaman. Criswell juga membahas bagaimana seringkali orang-orang keliru dalam memahami apa yang diajarkan Alkitab. Contohnya, ada seorang wanita yang mengklaim bahwa Alkitab salah karena menyebut bahwa Adam dan Hawa memakan apel, sementara menurut sains, apel tidak bisa tumbuh di Mesopotamia. Namun, Criswell dengan cepat menunjukkan bahwa Alkitab tidak pernah menyebut secara spesifik bahwa buah yang dimakan Adam dan Hawa adalah apel. Hal ini menekankan pentingnya menyelidiki fakta-fakta sebelum membuat klaim bahwa Alkitab tidak akurat secara ilmiah. Ia juga menunjukkan bagaimana Alkitab secara menakjubkan mendahului penemuan-penemuan ilmiah modern. Contohnya, dalam kitab Ayub, tertulis bahwa Tuhan menggantungkan bumi pada kehampaan, yang merupakan deskripsi yang luar biasa akurat tentang bumi yang berada di ruang angkasa. Pernyataan ini ditulis ribuan tahun sebelum manusia modern memahami realitas ruang angkasa. Hal serupa ditemukan dalam Yesaya 40 yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat, jauh sebelum pengetahuan modern mengetahui bahwa bumi tidak datar.
Meskipun Alkitab memuat kebenaran-kebenaran ilmiah, Criswell menekankan bahwa tujuan utama Alkitab bukanlah sebagai buku sains atau sejarah. Alkitab ditulis untuk membawa manusia kepada pengenalan akan Tuhan dan untuk memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang percaya. Semua catatan sejarah, perumpamaan, dan hukum dalam Alkitab bertujuan untuk memperkenalkan manusia kepada Tuhan yang menciptakan mereka dan menyediakan jalan bagi keselamatan mereka. Criswell juga mengisahkan pengalaman pribadinya ketika berbicara dengan sekelompok mahasiswa dari Baylor University yang diajar oleh profesor mereka, bahwa Alkitab penuh dengan kontradiksi dan kesalahan. Para profesor tersebut menyatakan bahwa kisah-kisah seperti Yunus dan ikan besar hanyalah fabel, bukan sejarah yang nyata. Criswell mempertanyakan bagaimana seharusnya ia berkhotbah jika Alkitab, yang menjadi dasar segala ajarannya, dianggap penuh dengan kesalahan dan mitos. Jika demikian, apakah kisah Musa, Paulus, dan Yohanes harus dianggap setara dengan kisah mitologi seperti Hercules atau Jason? Pada akhir bab ini, Criswell menegaskan bahwa jika kita mempercayai Alkitab penuh dengan kesalahan, maka kita kehilangan dasar bagi iman dan pengajaran kita. Alkitab bukan hanya sekadar buku, melainkan wahyu Tuhan yang sempurna dan tak bercacat. Tanpa keyakinan pada ketepatan dan ketanpasalahan Alkitab, tidak ada dasar bagi gereja untuk mengajarkan kebenaran atau bagi pendeta untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam pelayanannya selama lebih dari 48 tahun, Criswell selalu berdiri di atas keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang dapat dipercaya sepenuhnya dan harus diberitakan dengan penuh keyakinan. Dalam kesimpulannya, Criswell mengajak setiap orang percaya untuk tidak tergoyahkan oleh kritik modern yang meragukan Alkitab. Penemuan ilmiah atau arkeologis tidak akan pernah mengingkari firman Tuhan. Sebaliknya, semuanya justru membuktikan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Alkitab bukanlah buku yang usang atau penuh dengan mitos, melainkan wahyu Allah yang abadi, yang membimbing manusia kepada pengenalan akan Tuhan dan jalan keselamatan.